Assalamualaikum, welcome back di channel Keluarga Rahmawan dan di fanpage Bright Kids Study Club. Saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 4 teman-teman ya. Ini buku terbitan GAP seperti biasa. Buku ini isinya juga hampir sama dengan buku matematika terbitan ESPS Erlangga ya. Beda di halaman atau nomor soal, tapi angka dalam soal kebanyakan sama. Saya mau melanjutkan membahas bab 3 latihan 5 ya. Ini tentang soal cerita KPK dan FPB ya. Ini ada di halaman 54. Langsung saja. Nomor 1. Untuk acara ulang tahun, Citra akan mengemas 90 permen dan 60 coklat. Permen dan coklat tersebut akan dibungkus di dalam kantong plastik dengan jumlah masing-masing sama banyak. Berapa paling banyak kantong plastik yang harus disiapkan oleh Citra? Nah, jadi untuk soal seperti ini, teman-teman ingat ya, kalau mau dibungkus dengan jumlah yang paling banyak, mau dibagikan ke anak-anak sama banyak, itu artinya kita mencari FPB. Itu harus sering diingat ya. Karena soal jenis KPK dan FPB itu hanya ada dua macam. Kalau nggak pakai KPK, pakai FPB. Kalau mau dibagi kelompok, dibagikan ke dalam beberapa tempat, itu artinya mencari FPB. Tapi kalau kapan bersama-sama lagi, nah itu mencari KPK. Oke, nomor 1 ini mencari FPB ya. Di sini saya udah salin 90 dan 60. Kita buat pohon faktornya dulu. 90 dibagi 2, 45 ya. Terus 45 dibagi 3, 15. 15 dibagi 3 lagi, 5. Lalu 60 dibagi 2, 30. Dibagi 2 lagi, 15. Dibagi 3, 5. Lalu kita buat faktorisasi primanya. Faktorisasi prima itu kita perhatikan bilangan prima yang ini ya. Nah, untuk 90 ini 2 dikali 3 pangkat 2, karena 3-nya ada 2, dikali 5. Ya, jadi 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5 untuk 90. Untuk 60, karena 2-nya ini ada 2, berarti 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Nah, ini 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Lalu kita cari FPB. Untuk mencari FPB kemarin gimana? Kita lihat angka yang sama ya. 60 punya 2, 3, 5, 90 juga sama punya 2, 3, 5. Tapi kita pilih yang pangkatnya kecil. Ini mana yang lebih kecil? 2 pangkat 2 atau 2? 2 ya. Ini 3 dan 3 pangkat 2. Kita pilih yang kecil, 3. Ini sama, ambil salah satu aja, 5. Jadi FPB-nya 2 kali 3 dikali 5 sama dengan 30 ya. 2 kali 3, 6. 6 kali 5, 30. Jadi, kantong plastik paling banyak yang harus disiapkan oleh Citra adalah 30 kantong ya. Lanjut nomor 2. Kelompok futsal siswa kelas 4 dan kelas 5 berlatih di lapangan yang sama. Kelompok futsal kelas 4 berlatih setiap 6 hari sekali, sedangkan kelas 5 berlatih setiap 4 hari sekali. Jika tanggal 7 Februari 2016 mereka berlatih bersama di lapangan yang sama, tanggal berapa mereka akan berlatih bersama lagi? Nah, kalau kapan bersama-sama lagi? Ini artinya mencari KPK. Kita lihat ya. Buat dulu pohon faktornya. 6 itu 2 dikali 3. Kalau 4, 2 dikali 2. Jadi faktorisasi primanya 6 itu 2 dikali 3. 4 itu karena 2-nya ada 2, jadi 2 pangkat 2. Lalu untuk KPK, kita lihat faktorisasi primanya. Kita ambil semua angka ya. Kalau KPK, ambil semua angka. Jika ada yang sama, ambil yang pangkatnya besar. Artinya 2 kita ambil, 3 juga kita ambil. Tetapi karena 2-nya ini sama, kita pilih yang besar. Jadi 2 pangkat 2 dikali
3. 2 pangkat 2 itu artinya 4 dikali 3 sama dengan 12. KPK-nya 12. Jadi kapan mereka bersama-sama lagi? Mereka bersama-sama lagi tanggal 7 Februari ditambah 12 hari. 7 ditambah 12 hari itu berarti 19 Februari. Jadi mereka berlatih bersama lagi pada tanggal 19 Februari 2016. Oke, lanjut nomor 3 ya. Bus jenis A berangkat dari sebuah terminal setiap 30 menit sekali. Bus jenis B berangkat dari terminal yang sama setiap 20 menit sekali. Pada pukul 7 pagi, kedua jenis bus berangkat bersama untuk pertama kalinya. Pukul berapa kedua jenis bus tersebut berangkat bersama untuk yang kedua kalinya? Nah, teman-teman ingat ya, kalau kapan bersama-sama lagi itu berarti mencari KPK. Kita lihat nomor 3. Kita buat pohon faktor dulu ya. 30 dibagi 30 dibagi 2 itu 15, dibagi 3 5. Kalau 20 dibagi 2 10, dibagi 2 lagi 5. Nah, kita buat faktorisasi primanya. Untuk 30 nih 2 dikali 3 dikali 5. Nih ya. Untuk 20 2-nya ada 2, jadi 2 pangkat 2 dikali 5. Lalu untuk KPK, ingat kita ambil semua angka. Ini ada angka 2, angka 3, angka 5, kita ambil semua. 2 diambil, 3 diambil, 5 diambil. 2 karena ada 2 dan 2 pangkat 2, pilih yang besar ya. Jadi kita pilih 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5 ya. 2 pangkat 2 itu artinya 4 dikali 3 dikali 5. Jadi 4 kali 3 kali 5 hasilnya adalah 60 ya. 60 ini artinya 60 menit teman-teman. Jadi tadi kan jam 7 ya berangkat bersama-sama lagi. Berarti mereka akan bersama-sama lagi setelah 60 menit kemudian. Berarti ditambah 60 menit atau artinya ditambah 1 jam. Jam 7 ditambah 1 jam berarti jam 8. Jadi kedua jenis bus berangkat bersama untuk kedua kalinya pada pukul 8 ya. Nomor 4. Ibu membeli 30 kue keju dan 40 kue coklat. Kedua jenis kue tersebut akan diletakkan ke dalam beberapa piring. Setiap piring berisi kue sama banyak untuk setiap jenis. Berapa piring paling banyak yang harus disiapkan ibu? Nah, ini kalau mau diletakkan ke dalam piring yang sama, mau diletakkan ke kantong yang sama, mau dibagi ke beberapa orang yang sama, berarti itu mencari FPB ya. Kita lihat, kita buat pohon faktornya dulu. 30 dibagi 2, 15 dibagi 3, 5. Lalu 40 dibagi 2, 20 dibagi 2 lagi, 10 dibagi 2 lagi, 5. Lalu kita buat pohon faktornya ya. Jadi untuk 30 ini 2 dikali 3 dikali 5 nih ya. Untuk 40 kita lihat nih 2-nya ada 3 ya. Berarti 2 pangkat 3 dikali 5 nih. Nah, untuk FPB kita hanya ambil angka yang sama ya. 30 punya 2, 3, 5, 40 punya 2 dan 5. Yang sama hanya angka 2 dan 5 ya. Tapi kita pilih yang pangkatnya kecil. 2 dan 2 pangkat 3 kita pilih yang 2 dikali 5. Jadi FPB-nya adalah 10. Jadi piring paling banyak yang harus disediakan ibu adalah 10 gitu ya. Terakhir nomor 5. Adi mengendarai sepeda dengan kecepatan 10 km per jam dari rumahnya pada pukul 6. 1 jam kemudian kakak menyusul Adi dengan mengendarai sepeda berkecepatan rata-rata 15 km per jam. Pada pukul berapa kakak dapat menyusul Adi ya. Kalau seperti ini berarti mencari KPK ya. Jadi kita buat pohon faktornya. Ini 10 km dan 15 km ya. Kita buat 10 itu 2 dikali 5, 15 itu 3 dikali 5. Jadi untuk KPK-nya adalah 2 dikali 3 dikali 5 sama dengan 30. Jadi kakak menyusul Adi setelah 30 km. Karena kecepatan kakak 15 km per jam, maka kakak dapat menyusul Adi setelah 2 jam. Jadi jam 7 ditambah 2 jam, itu jam 9 kakak baru bisa menyusul Adi. Bisa dimengerti teman-teman?
Oke, jika belum dimengerti, saya udah siapin gambar ini untuk membantu ya. Jadi tadi Adi perginya jam 6 dengan kecepatan 10 km. Jadi dia, nah kecepatan 10 km nih Adi yang hitam ya. Jadi pada jam 7 dia dapat 10 km. Lalu jam 8 nambah 10 km lagi, berarti 20 km. Nah jam 9 Adi ini sudah dapat 30 km ya, 3 jam. Tapi kakaknya menyusul jam 7 nih, yang merah nih kakaknya ya. Kakaknya jam 7 menyusul dengan kecepatan 15 km. Jadi jam 8 kakak sudah dapat 15 km. Jam 9 kakak sudah dapat 30 nih, 15 tambah 15. Jadi di jam 9 ini kakak bisa menyusul Adi gitu ya. Oke, demikian penjelasan latihan 5 bab 3 ya. Semoga bisa membantu teman-teman mengerti tugas online, tugas daring dari sekolah. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share juga ke teman-teman kalian agar lebih banyak yang bisa terbantu. Thank you for watching. Bye-bye.